4, 3, 2, 1, go! Tuan, saya takut kami tidak bisa menerima ujaran Anda tadi. Anda ingin mengambil 2 artefak. Dan kami hanya masing-masing 1. Itu benar-benar tidak adil. Ucap King Xiaoli. Tian Lei tersenyum lalu mengeluarkan aura kultivasinya untuk menekan semua orang yang ada di sekitar segel emas. Semua orang yang merasakan aura menekan dari Tian Lei langsung dipaksa berlutut oleh aura menekan tersebut, termasuk King Xiaoli, Jian Ren dan Mo Zidao. Benar-benar kuat. Gumam King Xiaoli yang hampir tidak bisa berkata-kata. Tian Lei kemudian berjalan di antara orang-orang yang berlutut karena auranya. Aku sebelumnya memberi muka pada gedung King Long karena ada kakak iparku di sana. Dan kau jadi tidak tahu diri. Apakah kau bisa membuka segel ini? Biar aku beritahu kau prinsip seorang pencari harta. Siapa cepat dia dapat. Jadi, tidak ada tawar-menawar dengan keputusanku. Ucap Tian Lei di dekat ketiga orang yang ada di depannya tadi. Tian Lei lalu meletakkan telapak tangannya di permukaan segel emas, lalu segel emas itu hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca. Semua orang membelalakkan matanya. Pecah. Hanya meletakkan telapak tangannya dan segel itu pecah. Luar biasa. Semua orang hanya tertegun melihat kehebatan dari Tian Lei, bahkan saat makam terbuka 10 tahun yang lalu, ada 5 orang puncak Earth Spirit bersatu untuk menghancurkan segel yang ada di depan mereka, tapi hanya bisa pulang dengan membawa beberapa harta yang biasa saja. Tian Lei kemudian berjalan mendekati kelima artefak yang ada dalam segel. Kelima artefak itu adalah pedang darah api tingkat kaisar peringkat rendah, perisai gajah emas tingkat kaisar peringkat rendah, kapak macan api tingkat kaisar peringkat menengah, tombak sisik naga langit tingkat kaisar peringkat tinggi dan zirah sisik naga emas tingkat kaisar peringkat menengah. Masing-masing artefak tingkat kaisar itu diletakkan di atas 5 meja batu. Tian Lei berdiri di antara meja batu tempat zirah sisik naga emas dan tombak sisik naga langit. Simpan. Ucapnya. Zirah sisik naga emas dan tombak sisik naga langit langsung menghilang masuk ke dalam cincin penyimpanan Tian Lei. Alasan Tian Lei mengambil kedua artefak ini adalah karena kedua artefak tersebut bisa dikombinasikan, dengan serangan tajam dari mata tombak sisik naga langit, dan pertahanan kuat dari zirah sisik naga emas, pasti akan menjadi kombinasi yang sempurna. Selain itu, karena kedua artefak ini akan diberikan kepada keluarga Tian, khususnya ayahnya. Akan sangat merepotkan jika orang-orang mengetahui bahwa keluarga Tian memiliki 5 artefak tingkat kaisar. Jadi, lebih baik untuk tidak serakah, karena Tian Lei trauma dengan keserakahan. Setelah memasukkan kedua artefak tingkat kaisar itu ke dalam cincin penyimpanannya, Tian Lei melangkah keluar dari garis lingkaran segel emas tadi. Ia kemudian memfokuskan kekuatan jiwanya sambil mengatakan beberapa patah kata yang rumit untuk dimengerti. Setelah ia selesai mengucapkan kata-kata itu, segel emas tadi muncul lagi dan menutupi ketiga artefak tingkat kaisar yang masih tersisa. Segel emas yang dibentuk oleh Tian Lei adalah sebuah arai segel tingkat 6 yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari arai sebelumnya. Tian Lei melangkah maju di antara para kultivator yang masih dalam keadaan berlutut. Urusanku sudah selesai. Sisanya aku serahkan pada kalian. Ucapnya dengan santai, dengan tatapan seluruh orang yang masih tertuju padanya. 3 hari kemudian, di dalam sebuah goa, pedalaman hutan pegunungan naga harimau, tampak Tian Lei sedang duduk bersila seperti akan melakukan penerobosan ranah.
Tian Lei kemudian mengeluarkan inti spiritual berwarna kuning yang diberikan oleh hantu tua tempo hari kepadanya. Dengan inti spiritual ini, aku sudah dipastikan akan mencapai ranah Heaven Spirit dengan satu langkah. Dan peracikan obat untuk tetua Gong akan menjadi semakin mudah. Ucap Tian Lei sambil melihat ke arah inti spiritual yang diapit oleh ibu jari kanannya dan telunjuk kanannya. Inti spiritual merupakan inti akar spiritual seorang kultivator. Setelah mencapai ranah immortal, inti spiritual akan terbentuk. Setelah pemiliknya mati, inti spiritual akan tetap bertahan dan dapat digunakan untuk meningkatkan ranah kultivasi di bawahnya secara instan. Tian Lei langsung mulai menyerap inti spiritual tersebut. Inti spiritual yang ada di tangan kanannya langsung ia telan tanpa berpikir panjang. Inti spiritual yang menyerupai pil berwarna kuning itu masuk ke dalam tubuh Tian Lei. Dan Tian Lei mulai melakukan meditasi untuk meleburkan energi spiritual yang terkandung dalam inti spiritual yang ia telan. Perlahan-lahan energi spiritual dari inti spiritual dalam tubuh Tian Lei mulai melebur dan terserap masuk ke dalam dantian Tian Lei yang begitu kuat dan luas. Inti spiritual yang ia telan tadi juga mulai melebur sedikit demi sedikit, seperti sebuah pil yang larut dalam air. Namun, kikisannya sama sekali tidak terlihat. 7 hari kemudian. Beberapa hari ini, Tian Lei dengan fokus terus-menerus menyerap energi spiritual yang ada di dalam inti spiritual, hingga membuat inti spiritual tersebut terus mengikis. Inti spiritual yang ada di dalam tubuh Tian Lei telah terkikis hingga hanya tinggal sebesar titik dalam tulisan. Berkat penyerapan energi spiritual dari inti spiritual tersebut, tanpa disadari Tian Lei telah mencapai tingkat Earth Spirit bintang 9. Dan sekarang, energi spiritual yang ada di dalam tubuh Tian Lei telah menunjukkan bahwa Tian Lei telah mencapai puncak dari tingkat Earth Spirit. Energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya terus meluap-luap, hingga titik terakhir dari inti spiritual telah habis terserap. Tian Lei membuka matanya dan memanfaatkan momen yang tepat tersebut untuk meluapkan energi spiritual yang terus bergejolak dalam tubuhnya agar ia bisa menembus ke ranah Heaven Spirit. Angin berhembus kencang mengelilingi sekitar tubuh Tian Lei yang tengah naik tingkat. Beberapa saat kemudian, energi spiritual yang ada di dalam tubuh Tian Lei kembali stabil dan seimbang, yang menandakan bahwa Tian Lei berhasil menembus tingkat Heaven Spirit. Tian Lei berdiri dan meregangkan semua ototnya yang pegal karena tidak bergerak selama beberapa hari ini. Hoam! Tian Lei menguap dan menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Sudah berapa hari aku pergi? Sebulan. Gumam Tian lalu mendengus kecil sambil tersenyum dan menggeleng kecil. Orang tua itu pasti akan sangat khawatir. Ucap Tian Lei lalu berjalan menuju mulut gua. Di depan mulut gua, terlihat Xiao Bai yang sedang berbaring dengan malas. Selama beberapa hari ini, Xiao Bai telah menunggu dan menjaga Tian Lei di depan mulut gua. Sambil menunggu Tian Lei selesai berlatih, Tian Lei memberikan setengah inti monster tingkat tinggi yang ada di dalam peti kayu yang ia dapatkan di makam immortal tempo hari. Tapi, walaupun telah makan begitu banyak, Xiao Bai sama sekali tidak meningkat ke bis tingkat 5 menengah, tapi hanya sampai puncak tingkat 5 peringkat rendah, yang setara dengan Mahayana bintang 3. Xiao Bai, ayo pulang. Ucap Tian Lei lalu menaiki punggung Xiao Bai. Au! Xiao Bai melolong kegirangan karena bahagia, setelah sekian lama akhirnya ia bisa bergerak lagi. Xiao Bai pun dengan kecepatan penuh berlari menuju ke kediaman keluarga Tian di kota Naga Harimau. 5 hari kemudian. Malam hari, kediaman Tian Lei, keluarga Tian.
Tian Lei menutup semua pintu kediamannya agar tidak ada yang mengganggunya saat sedang meracik pil naga yin dan yang untuk tetua gong. Tian Lei langsung mengeluarkan tungku pil jiwa dari jiwanya ke lantai. Di dekat tungku pil jiwa juga telah terdapat rumput roh level 4, daun duri ungu, bunga spirit api, dan jamur yin dan yang telah tersusun rapi. Tian Lei tanpa menunda waktu lagi langsung mengeluarkan api ungu miliknya dan mengendalikannya untuk memanaskan tungku pil jiwa. Di saat-saat ia sedang memanaskan tungku pil jiwa, Tian Lei mengendalikan api ungu untuk memasukkan seluruh bahan herbal yang telah ia letakkan di dekat tungku pil jiwa. Dengan pengendalian api yang sempurna dari Tian Lei, bahan-bahan herbal yang baru saja ia masukkan itu telah lebur menjadi esensi herbal yang begitu murni dengan 2 gumpalan. Gumpalan yang pertama adalah gumpalan esensi herbal berwarna hitam yang melambangkan yin dalam yin dan yang. Dan gumpalan yang kedua adalah esensi herbal yang berwarna putih yang melambangkan energi yang. Yang sulit dari pembuatan pil naga yin dan yang adalah pembentukan pilnya, karena untuk membentuk sebuah pil naga yin dan yang harus menyatukan 2 jenis gumpalan sehingga membentuk yin dan yang stabil dan seimbang. Tian Lei kali ini memfokuskan kekuatan jiwanya pada 2 gumpalan yin dan yang. Ia mulai memasuki fase kedua yakni pembentukan pil. Tian Lei benar-benar dalam keadaan fokus yang sebenarnya. Dia mulai menggerakkan sedikit gumpalan dari masing-masing gumpalan esensi herbal dan mulai menyatukannya untuk membuat sebutir pil. Awalnya kedua jenis esensi herbal ini telah menyatu dengan baik, kemudian ada sedikit kesalahan dan kedua esensi herbal itu pecah. Tian Lei tidak menyerah, ia terus mencobanya berulang kali, tapi gagal, dan gagal. Setelah beberapa kali gagal, Tian Lei benar-benar ingin melemparkan semua gumpalan esensi herbal itu ke tempat sampah. Kemudian, untuk percobaan selanjutnya, Tian Lei berhasil membuat 4 butir pil naga yin dan yang. Karena sudah kesal, Tian Lei kemudian dengan cepat menyempurnakan ke-4 butir pil tersebut dan terdapat 3 garis emas yang ada di permukaan pil naga yin dan yang menandakan bahwa pil yang telah diracik oleh Tian Lei adalah pil tingkat 4 kualitas tinggi. 4 butir pil itu masih mengambang di udara dengan tampilannya yang cantik. Tian Lei kemudian langsung memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Tian Lei beranjak ke tempat tidurnya lalu berbaring di sana dengan pergelangan tangannya menutup bagian mata. Tian Lei menghela nafas lelah. Dari semua bahan yang telah menjadi esensi herbal, aku hanya bisa membentuk 4 pil. Ya ampun. Bakat alkemisku benar-benar telah menurun. Gumam Tian Lei. Sebenarnya, untuk membuat pil tingkat 5 atau tingkat 7, itu sangat mudah bagi Tian Lei, hanya saja energi spiritual dari tingkat kultivasinya sekarang sangat rendah, bisa-bisa ia mati di tengah jalan saat membuat pil karena kehabisan energi spiritual. Dan untuk kesulitan yang ia alami kali ini, itu karena ia belum pernah membuat pil naga yin dan yang sebelumnya. Resep pil ini juga ia dapatkan saat ia telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat 7, dan tidak memperdulikan lagi tentang resep tingkat rendah. Paling-paling ia hanya membaca teorinya saja saat sedang bosan, termasuk resep pil naga yin dan yang. Keesokan harinya, matahari yang terik bagai nyala api turun dari langit membuat semua bagian daratan menguap, kota naga harimau salah satunya. Di lapangan pelatihan keluarga Tian, murid-murid keluarga Tian dengan semangat membara terus berlatih dengan keras. Mereka sama sekali tidak ingin ketinggalan terlalu jauh dengan tuan muda mereka yang luar biasa jenius itu. Tian Lei sendiri,
sekarang telah berada di dalam perpustakaan teknik bela diri untuk memenuhi janjinya dengan Tetua Gong. Tetua Gong, ini adalah pil naga yin dan yang kualitas tinggi yang aku janjikan. Dengan ini, aku sangat yakin Anda akan mencapai ranah yin dan yang. Ucap Tian Lei kemudian memberikan sebuah kotak kecil yang berisi sebuah pil yang amat berharga. Tian Gongli dengan wajah bahagia dan mata yang berbinar-binar menerima kotak kecil yang diberikan oleh Tian Lei. Ia kemudian membuka kotak tersebut dan melihat sebutir pil dengan warna hitam dan putih yang saling menyeimbangkan, sama seperti namanya. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih. Tian Gongli membungkuk untuk berterima kasih pada Tian Lei. Tian Lei tersenyum dan membuat Tetua Tian Gongli berdiri tegak lagi dengan tangannya. Tetua, kita adalah keluarga. Jadi tidak usah sungkan. Ucap Tian Lei. Yah, bagaimanapun terima kasih. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa lepas dari Heaven Spirit dan masuk ke ranah baru. Tetua Tian Gongli benar-benar bahagia sampai beberapa tetes air mata menetes dari matanya. Baiklah. Karena urusanku di sini telah selesai, maka aku undur diri. Aku harus bertemu dengan ayahku. Ucap Tian Lei memberi hormat pada Tetua Tian Gongli. Ah, baiklah. Hati-hati di jalan. Ucap Tian Gongli melihat Tian Lei yang telah berjalan keluar dari perpustakaan. Di kediaman Tian Huang, Tian Lei yang telah sampai di depan kediaman ayahnya langsung melirik ke arah ayahnya yang sedang duduk sambil menikmati secangkir teh di tempatnya biasa bersantai. Tian Lei berjalan mendekati ayahnya. Ayah, panggil Tian Lei. Tian Huang langsung menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Oh, Leier, ayo kemari. Duduk dengan ayah. Ucap Tian Huang. Tian Lei mengiyakan dan duduk bersila di hadapan Tian Huang dengan meja kecil kaki pendek di antara mereka. Tian Huang meneguk teh yang ada di atas meja. Leier, jarang sekali kau datang kemari. Ada apa? Apakah ada hal yang sangat penting yang ingin kau bicarakan? Tanya Tian Lei. Ya, ayah. Tian Lei mengeluarkan dua artefak tingkat kaisar yang ia dapat tempo hari dan ratusan botol pil tingkat Heaven Spirit dari cincin penyimpanannya. Tian Huang membuka matanya lebar-lebar. Leier. Ini. Ucapnya yang masih tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ayah, sekitar 2 bulan yang lalu, aku pergi mencari bahan herbal untuk membantu Tetua Gong menembus ranah yin dan yang. Dan kebetulan aku mendapatkan semua ini. Selain itu, masih ada 3 pil naga yin dan yang tersisa. Jadi ayah gunakanlah saat hendak menembus ranah nanti. Dan berikan juga pada tetua yang hendak menembus nanti. Ucap Tian Lei. Kau serius? Ini benar-benar berharga. Ucap ayahnya. Tian Lei tersenyum. Ayah, aku sudah memiliki sebuah artefak yang lebih baik. Jadi aku tidak memerlukan ini semua lagi. Ucapnya. Tian Huang menghela nafas pasrah. Ia benar-benar ingin menangis tapi ia juga harus menjaga martabat di depan anaknya. Leier, pemberianmu ini, akan ayah terima. Ucap Tian Huang. Iya, oh, iya. Ayah, apakah kau ingat dengan perjanjianku dengan Kak Xie Tianyang untuk mencapai tingkat yin dan yang sebelum berumur 20 tahun? Tanya Tian Lei, karena ini merupakan tujuan utamanya datang kemari. Iya, tentu saja. Apakah kau kesulitan untuk mencapainya? Perlukah kita bicarakan lagi dengan keluarga Xie? Tidak. Mencapainya sangatlah mudah. Tapi, Tian Lei menunduk.
Tian Huang tersenyum mendengar perkataan anaknya, ia benar-benar mengerti dengan apa yang akan anaknya katakan. Pergilah, ucap Tian Huang. Tian Lei langsung mengangkat wajahnya dan melihat ke arah Tian Huang. Tian Huang berdiri dari tempat duduknya dan berjalan untuk menatap langit yang cerah. Pergilah. Kau sudah besar, sudah waktunya bagimu untuk mengukir legendamu sendiri seperti leluhur di masa lalu. Elang yang telah dewasa memang harus berkelana melihat dunia yang lebih luas. Ucap Tian Huang. Tian Lei menatap punggung ayahnya. Ayah, gumamnya. Keesokan harinya. Setelah Tian Lei izin pada ayahnya kemarin, Tian Lei juga memberitahukan keberadaan kebun obat yang ada di belakang kediamannya, agar keluarga Tian bisa melanjutkan budidaya herbal tersebut dan mendapatkan bisnis yang bagus dengan gedung alkemis. Hari ini, sama seperti kemarin, matahari bersinar terik, sinarnya bersinar bagai nyala api yang membakar daratan. Langit cerah tanpa awan, sehingga membuat cahaya matahari yang terik dapat dengan mudah menembus pertahanan atmosfer. Di depan kediaman Tian Huang, para tetua, dan seluruh prajurit dan murid-murid keluarga Tian telah berkumpul untuk mengantar kepergian Tian Lei. Tian Lei, apakah kau sudah menentukan tujuan kepergianmu ini? Tanya Tian Huang. Ya, aku memutuskan untuk pergi ke kota Shamo. Karena di dekat kota itu kabarnya ada portal menuju peninggalan reruntuhan kuno yang akan terbuka 1 tahun lagi. Balas Tian Lei. Kalau tidak salah itu terletak di perbatasan antara kerajaan siluman ular langit dan kekaisaran Yan. Itu memang tujuan yang bagus untuk berlatih. Ucap Tian Huang. Ya, ayah. Kalau begitu aku berangkat. Ucap Tian Lei, lalu ia menaiki punggung Xiao Bai. Saat Xiao Bai hendak melangkahkan kakinya, Tian Huang memanggil Tian Lei dan Xiao Bai langsung mengurungkan niatnya. Tian Lei. Panggil Tian Huang. Tian Lei menoleh ke arah ayahnya. Seorang pria sejati pasti memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dunia yang luas. Pergilah tanpa keraguan, jangan terlalu mengkhawatirkan kami pasti akan baik-baik saja dan akan terus berkembang. Tapi, jika kau telah lelah dalam pelatihanmu, tempat ini akan selalu membuka pintunya untukmu. Ucap Tian Huang. Tian Lei tersenyum bahagia. Ia benar-benar terharu mendengar perkataan ayahnya, ia seperti ingin meneteskan air mata dari mata merahnya. Jadi ini kehangatan dari sebuah keluarga. Pikirnya. Ayah, para tetua, dan kalian semua. Aku berjanji akan mengangkat kehormatan keluarga Tian. Akan aku buat keluarga Tian sejajar dengan kelima pilar kekaisaran. Jaga diri kalian. Tian Lei, undur diri. Ucap Tian Lei dan menyuruh Xiao Bai untuk berangkat dengan kecepatan tinggi. Tuan muda, Anda harus sering kembali. Anda pasti akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Kami akan selalu menunggu kepulangan Anda. 3 hari kemudian, kota teratai putih. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, Tian Lei akhirnya sampai di kota teratai putih yang paling dekat dengan kota Shamo. Tian Lei memasuki gerbang kota tersebut dengan menunggangi Xiao Bai. Tapi, beberapa pengawal kota menghentikan Tian Lei untuk memasuki kota, karena waspada dengan Xiao Bai. Maaf Tuan. Sesuai dengan peraturan baru di kota ini, Anda dilarang masuk jika menunggangi seekor bis. Ucap salah seorang pengawal. Tian Lei menatap para pengawal itu. Memangnya kenapa? Apa yang salah dengan menunggangi bis? Bukankah itu sudah biasa? Atau hanya bisa masuk dengan kuda?
Tanya Tian Lei. Tuan, mohon untuk bekerja sama. Beberapa hari yang lalu, bis-bis yang ada di pegunungan entah kenapa tiba-tiba mengamuk dan menyerang kota. Bis jinak yang ada di dalam kota juga tiba-tiba mengamuk dan menghancurkan kota. Agar tidak mengalami kerusakan dari dalam lagi, wali kota mengumumkan peraturan baru bahwa bis hanya bisa dititipkan pada pengawal penjaga. Ucap penjaga tersebut. Tian Lei menuruni tubuh Xiao Bai. Xiao Bai, apakah tidak apa-apa? Tanya Tian Lei sambil mengelus-elus kepala Xiao Bai. Xiao Bai dengan wajah sedih mengangguk kecil. Suara kecil terdengar dari mulutnya. Tian Lei tersenyum lalu mendekati para pengawal itu. Ia mengeluarkan kantong kecil yang berisi 1000 keping koin perak dan memberikannya pada pengawal yang ada di dekatnya. Di dalam kantong ini ada 1000 koin perak. Belikan kawanku itu daging yang bagus. Ucapnya lalu berjalan masuk ke dalam kota. Baik tuan. Ucap pengawal itu lalu mengajak pengawal lain untuk menggiring Xiao Bai masuk dalam kandang besi yang telah disediakan. Xiao Bai pun berjalan menuruti mereka tanpa harus dipaksa. Tian Lei yang kini sudah memasuki kota teratai putih melihat ke arah kanan dan kiri jalan yang ia lewati. Sesuai dengan yang dikatakan oleh pengawal tadi, kota teratai putih sepertinya memang telah mendapatkan serangan dari dalam. Terbukti dengan adanya beberapa bangunan yang masih roboh, hanya sisa puing-puingnya saja dan ada beberapa bangunan yang sedang dalam tahap renovasi. Ia kemudian melihat sebuah kerumunan di sekitar jalan raya. Kerumunan itu seperti sedang melihat rombongan dari keluarga bangsawan. Tian Lei berjalan masuk ke dalam kerumunan orang-orang itu dan melihat siapakah yang sedang mereka lihat itu. Ternyata, kerumunan itu sedang melihat kedatangan dari rombongan kultivator kuat yang telah diundang oleh wali kota. Para kultivator itu berasal dari kota-kota besar lainnya di Kekaisaran Yan. Di antara para kultivator itu, rata-rata telah mencapai ranah Heaven Spirit bintang 5 dan ada beberapa yang telah mencapai tingkat Yin dan Yang. Kenapa para kultivator ini berdatangan ke kota ini? Tanya Tian Lei pada orang yang ada di sebelahnya. Orang yang ditanyai oleh Tian Lei pun menoleh ke arah Tian Lei. Kabarnya wali kota mengundang mereka untuk melawan bis-bis yang kabarnya akan mengamuk lagi. Ucap orang tersebut. Begitu ya. Memangnya bis apa yang memimpin gelombang serangan bis ini? Tanya Tian Lei yang sedikit penasaran dengan serangan bis yang ada di kota tersebut. Aku kurang tahu. Tapi, yang aku tahu bahwa bis yang memimpin serangan ini berada di tingkat 5. Ucap orang tersebut. Tian Lei mulai memutar otaknya dengan matanya yang sedikit menyipit. Ingin menghadapi bis tingkat 5 dengan orang-orang ini. Benar-benar cari mati. Tapi, aku juga sedikit penasaran dengan bis jenis apa yang bisa mengendalikan bis jinak kontrak darah yang ada di kota ini. Pikir Tian Lei. Tian Lei mengukir sedikit senyum di wajahnya. Terima kasih atas informasinya. Aku pergi dulu. Ucap Tian Lei. Ya, sama-sama. Ucap orang tadi. Tian Lei pun keluar dari kerumunan itu dan pergi ke tempat lainnya. Setelah lama berjalan-jalan di kota itu untuk melihat-lihat bagaimana keadaannya, Tian Lei pun akhirnya sampai di sebuah rumah makan yang cukup besar. Tian Lei memasuki rumah makan itu dan duduk di sebuah bangku dekat dengan jendela yang menghadap langsung ke arah jalan raya. Pelayan. Tian Lei melambaikan tangannya ke seorang pelayan. Pelayan yang dipanggil Tian Lei pun berjalan ke arah meja tempat Tian Lei. Ada yang bisa saya bantu tuan? Tanya pelayan itu dengan ramah. Aku pesan daging tingkat 2.
Ucap Tian Lei. Baik Tuan. Mohon tunggu sebentar. Ucap pelayan itu dan kemudian berjalan menuju dapur. Di saat Tian Lei menunggu pesanannya sampai, Tian Lei terus melirik-lirik orang-orang di sekitarnya sambil mendengar pembicaraan mereka dengan kekuatan jiwanya. Dan pembicaraan yang paling menarik perhatiannya adalah pembicaraan antara dua orang laki-laki di dekat mejanya tentang pelelangan yang dilakukan untuk hiburan para kultivator yang diundang wali kota. Tak lama kemudian, makanan yang dipesan oleh Tian Lei akhirnya sampai. Pelelangan ya. Uang dalam cincin penyimpananku tidaklah banyak, mungkin aku akan membutuhkan uang di masa depan. Kali ini, aku harus membuat pil untuk menghasilkan uang. Pikir Tian Lei lalu memakan makanannya dengan lahap. Setelah selesai makan, Tian Lei pergi ke pasar untuk membeli bahan herbal yang dibutuhkan untuk membuat pil tingkat 3, pil perubahan wujud. Pil ini nantinya akan diberikan pada Xiao Bai agar ia bisa merubah wujudnya lagi menjadi seekor anak An Asteris Ing. Setelah selesai membeli bahan-bahan herbal yang kurang untuk membuat pil, Tian Lei pergi menuju ke gerbang kota untuk menjemput Xiao Bai. Tuan pengawal, apakah kalian sudah membelikan Xiao Bai daging yang aku suruh? Tanya Tian Lei saat baru sampai di gerbang kota. Para pengawal menatap Tian Lei. Tentu saja sudah kami laksanakan. Dan masih ada sisa lebih dari 700 koin perak. Ini, kami kembalikan. Ucap pengawal yang Tian Lei beri uang saat baru memasuki gerbang kota. Tian Lei tersenyum, jarang-jarang ada pengawal yang jujur dan baik seperti mereka di dunia ini, biasanya pengawal kota hanya bisa menindas. Sisanya kalian ambil saja. Lagi pula, aku akan melepaskan kawanku itu di hutan. Ucap Tian Lei. Para pengawal saling bertatapan satu sama lain. Terima kasih Tuan. Ucap mereka dengan penuh kehormatan. Ya, kalau begitu tolong ambilkan temanku tadi. Ucap Tian Lei. Baik Tuan. 3 orang pengawal pun bergegas menuju ke kandang tempat Xiao Bai. Beberapa saat kemudian, Xiao Bai sampai di gerbang kota dengan para pengawal tadi di belakangnya. Ia berjalan mendekati Tian Lei dan menjilat wajah tampannya. Hei, sudah hentikan. Ayo kita pergi ke hutan. Tian Lei berjalan ke dekat punggung Xiao Bai dan menaikinya. Xiao Bai kemudian dengan riang berlari dengan cepat ke arah hutan sesuai arahan jalan dari Tian Lei. Di pinggir sungai di bawah air terjun, pedalaman hutan. Tian Lei duduk bersila di atas batu besar yang ada di pinggiran sungai, ia kemudian mengeluarkan tungku pil jiwa ke atas batu tersebut. Setelah mengeluarkan tungku pil jiwa, Tian Lei mengeluarkan bahan-bahan herbal yang telah ia beli tadi dari cincin penyimpanannya dan menyusunnya dengan rapi agar saat ia memasukkannya ke dalam tungku akan mudah. Bahan-bahan yang Tian Lei perlukan untuk membuat pil perubahan wujud adalah rumput roh level 3, daun perubah rupa dan aura yang sering digunakan untuk membuat topeng penyamaran, bunga pinghengki yang berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh, sehingga saat tubuh telah berubah wujud, tubuh bisa langsung terbiasa. Tian Lei langsung mengendalikan api ungu miliknya ke tungku pil jiwa. Ia kemudian langsung memasukkan semua bahan herbal yang ada di dekat tungku ke dalam tungku pil jiwa. Perlahan-lahan masing-masing esensi herbal mulai keluar dari bahan-bahan herbal tadi, dan ampas yang masih tersisa langsung terbakar habis oleh api ungu. Masing-masing esensi dari tiap herbal langsung menyatu dan membentuk gumpalan esensi herbal dengan warna hijau terang di dalam nyala api tungku pil jiwa. Tian Lei langsung mengendalikan nyala apinya dan mulai membentuk butiran pil dari gumpalan esensi herbal tersebut. Dari gumpalan herbal yang terbilang sedikit itu,
Tian Lei akhirnya berhasil membentuk 5 butir pil, dengan warna hijau terang. Pada fase penyempurnaan, Tian Lei memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam 5 butir pil itu untuk membuat rupa penyamaran Xiao Bai, yakni seekor anak An Asterisk Eng. Umumnya, pil perubahan wujud digunakan oleh mata-mata saat perang untuk merubah wujud mereka. Itu pun sesuai dengan gambaran yang dimasukkan oleh peracik pilnya. Jadi, pil perubahan wujud yang diracik oleh Tian Lei ini, hanya bisa digunakan oleh Xiao Bai. Setelah fase penyempurnaan selesai, muncul cahaya berwarna emas yang sangat menyilaukan mata. Cahaya emas ini merupakan penentuan terakhir mengenai kualitas dari pil yang dibuat Tian Lei. Setelah cahaya emas silau itu hilang, terlihat 5 butir pil berwarna hijau terang yang mengambang di udara dengan 5 garis emas di permukaannya. Kualitas sempurna. Xiao Bai. Panggil Tian Lei. Xiao Bai yang berada tak jauh dari tempat Tian Lei meracik pil langsung berlari mendekati batu besar tempat Tian Lei meracik pil. Tian Lei pun langsung melemparkan sebutir pil perubahan wujud ke mulut Xiao Bai, dan Xiao Bai dengan semangat memakan pil yang dilemparkan oleh Tian Lei tadi. Setelah memakan pil dari Tian Lei, tubuh Xiao Bai langsung diselimuti oleh cahaya emas dan tubuhnya kian menyusut. Tak lama kemudian, cahaya emas tadi menghilang dan Xiao Bai telah berubah menjadi seekor anak An Asterisk Eng yang lucu. Kau jadi lebih lucu dari penyamaranmu yang dulu. Wujud ini akan bertahan 1 minggu. Jadi, biasakan dulu menggunakan tubuh kecil itu. Aku juga harus memulihkan energi spiritualku. Ucap Tian Lei lalu mengambil sikap untuk bermeditasi. Sementara itu, Xiao Bai berlari-lari dan melompat-lompat untuk membiasakan dirinya dengan tubuh baru tersebut. Guk, guk. Beberapa saat kemudian, Tian Lei telah selesai memulihkan energi spiritualnya. Ia membuka matanya dan melihat Xiao Bai dengan tubuh mungilnya yang lucu sedang tertidur pulas di bawah pohon pinggiran sungai. Tian Lei melompat dari batu besar tempat ia meracik obat tadi. Lalu ia berjalan mendekati Xiao Bai. Hei, Xiao Bai. Ayo bangun. Ucap Tian Lei sambil menyentuh-nyentuh tubuh lembut Xiao Bai dengan jari telunjuknya. Xiao Bai pun bangun. Tian Lei tersenyum lalu mengangkat tubuh kecil Xiao Bai dan menaruhnya di atas rambutnya. Kita akan kembali ke kota. Kita akan menetap di kota itu untuk melihat serangan bis yang akan terjadi. Jadi, kita harus mencari penginapan. Saat sudah dekat dengan gerbang kota, jangan lupa untuk masuk ke dalam bajuku. Ucap Tian Lei sambil berjalan menuju gerbang kota teratai putih. Xiao Bai mengiyakan. Kota teratai putih. Setelah cukup lama berjalan menyusuri hutan, Tian Lei akhirnya sampai di depan gerbang kota teratai putih. Sesuai dengan perintah Tian Lei yang sebelumnya, Xiao Bai dengan cepat masuk ke dalam baju Tian Lei. Oh, Tuan Muda. Anda sudah selesai mengantar kepergian teman Anda? Tanya salah seorang pengawal. Tian Lei tersenyum. Ya, aku sedikit kasihan jika harus mengurungnya selama beberapa hari. Jadi, lebih baik membuat ia bebas selama aku menetap di kota ini. Ucap Tian Lei. Hahaha, Tuan Muda ini ternyata adalah penyayang ya. Jarang-jarang ada anak muda seperti Anda. Pengawal itu tertawa dengan pelan. Ya, begitulah. Kalau begitu aku masuk dulu. Lain kali kita minum bersama. Ucap Tian Lei dan berjalan masuk ke dalam kota teratai putih. Setelah Tian Lei masuk ke dalam kota, ia memutuskan untuk berjalan-jalan lagi sambil mencari penginapan untuknya dan Xiao Bai. Setelah lama mencari,
Tian Lei dan Xiao Bai akhirnya menemukan sebuah penginapan yang cukup besar di kota itu. Tian Lei tanpa pikir panjang langsung menyewa sebuah kamar untuk menginap 1 minggu dengan harga yang cukup murah, yakni 700 koin perak. Setelah selesai melakukan transaksi dengan pemilik penginapan, Tian Lei dan Xiao Bai langsung masuk ke dalam kamarnya. Mereka beristirahat sampai hari sudah mulai gelap, kemudian keduanya tertidur pulas. 3 hari kemudian. Pagi ini, cuacanya sangat cerah, matahari dengan sinarnya yang indah terus memancar menghangatkan seluruh daratan. Langit juga sangat terbuka dengan awan yang telah tersapu bersih. Tumbuhan-tumbuhan hijau tampak segar setelah terpapar sinar matahari. Burung-burung juga berterbangan dengan kicauan mereka yang terdengar merdu. Di sebuah kamar di suatu penginapan, Tian Lei masih tertidur dengan pulas. Ia benar-benar kelelahan setelah membuat pil tingkat 4 yakni 3 butir pil darah emas dan 5 butir pil pondasi yin yang semalam, yang akan ia masukkan dalam acara lelang nanti. Setelah wajah tampannya telah terpapar cahaya matahari, ia membuka matanya lebar-lebar dan langsung bergegas keluar dari kamarnya. "Xiao Bai, ayo, kita sudah telat," ucap Tian Lei. Xiao Bai pun melompat dari ranjang dan ditangkap oleh Tian Lei lalu ia letakkan di pundak kanannya. Tian Lei berlari kencang menuju ke tempat pelelangan yang akan diadakan hari ini. Tian Lei dengan wajah panik berlari menyusuri jalan raya hingga mengganggu beberapa pengguna jalan yang lain. "Sial, jika aku telat maka usaha yang aku keluarkan tadi malam akan sia-sia," gumam Tian Lei. Setelah lama Tian Lei berlari seperti dikejar anjing, akhirnya wajah Tian Lei menjadi berseri-seri karena ia telah sampai di depan rumah lelang Jiu, yang merupakan satu-satunya rumah lelang yang ada di kota Teratai Putih, yang dikendalikan oleh wali kota. Rumah lelang ini sangat megah, bangunannya kokoh dan besar seperti istana raja. Ada beberapa pengawal kuat yang menjaganya di depan pintu masuk. Mereka memiliki wajah yang menyeramkan, tubuhnya kekar dan besar, seperti kebanyakan tentara bayaran yang ada di kota Shamo. Tian Lei berjalan perlahan menuju pintu masuk, tapi kemudian ia dihentikan oleh penjaga bertubuh kekar yang menjaga rumah lelang tersebut. "Hei, pengemis! Apakah kau pikir rumah lelang kami bisa dimasuki oleh sembarang orang? Cepat pergi sana!" Salah satu pengawal membentak Tian Lei. Tian Lei kemudian mengeluarkan botol pil dari cincin penyimpanannya. "Aku kemari untuk mengikuti acara lelang," ucapnya sambil menunjukkan botol pil yang ada di tangannya. Penjaga itu langsung merebut botol pil dari tangan Tian Lei. Lalu ia memperhatikan botol pil itu dengan remeh. Pil sampah apa ini? Lebih baik kau buang saja ke tempat sampah." Penjaga itu kemudian melemparkan botol pil milik Tian Lei tadi dan kemudian tertawa terbahak-bahak bersama penjaga yang lainnya. Hahaha. Tian Lei menatap mereka yang sedang tertawa terbahak-bahak itu dengan tatapan mata dingin. Mata merahnya seperti seekor harimau yang hendak menyerang singa. Tian Lei membalikkan badannya dan berjalan mengambil botol pil yang dilempar oleh penjaga tadi. Tian Lei melangkah lagi dan mengeluarkan aura menekan yang luar biasa. Seumur hidupnya, ia hanya pernah ditantang bertarung, tapi tidak pernah ada yang meragukan pil miliknya. Kali ini ia benar-benar marah, sampai-sampai membuat beberapa pengawal itu terbaring di lantai, hingga lantainya ikut hancur. Macam apa ini? Ucap salah seorang penjaga dengan suara yang terbata-bata hampir tak bisa bicara lagi. Tian Lei dengan langkah yang pelan namun penuh dengan penindasan berjalan di antara para penjaga yang tengah menderita itu.
Dengan aura kultivasinya yang masih begitu kuat, Tian Lei berhenti di tengah-tengah mereka. Karena jaraknya yang sangat dekat, tekanan yang dialami mereka menjadi semakin berat. Jika kalian tidak mengenalku, jangan pernah menghina pil milikku. Tian Lei semakin memperkuat tekanan di tempat tersebut, lalu ia melangkah masuk ke dalam rumah lelang. Para penjaga tadi benar-benar tidak berdaya lagi, dengan tubuh mereka yang lemas, mereka terkapar di lantai di depan pintu masuk rumah lelang. Siapa yang kita singgung? Ucap salah seorang di antara mereka dengan suara yang agak terbata-bata. Tian Lei yang telah masuk ke dalam rumah lelang langsung berjalan menyusuri koridor rumah lelang itu dan kemudian menemukan salah seorang pengurusnya. Tuan, saya hendak mendaftarkan pil-pil ini dalam acara lelang. Ucap Tian Lei sambil memberikan 2 buah botol pil yang masing-masing berisi 3 pil darah emas dan 5 pil pondasi yin yang. Pengurus yang ditemui Tian Lei itu mengambil kedua botol pil tersebut dan mencium aroma dari dalamnya. Ia kemudian membuka matanya lebar-lebar. Apakah ini pil buatan Anda? Dari aromanya pasti ini pil tingkat tinggi. Tanya pengurus tersebut. Tian Lei tersenyum. Ya, tentu saja. Ucapnya. Pengurus itu memberikan lagi kedua botol pil milik Tian Lei. Aku tidak terlalu mengerti soal pil. Jadi, akan lebih baik jika kita menemui ahli peracik dari rumah lelang Jiu kami. Mari saya antar. Ya, baiklah kalau begitu. Pengurus itu berjalan di depan Tian Lei untuk mengantarkan Tian Lei untuk bertemu dengan alkemis dari rumah lelang Jiu. Setelah beberapa saat menyusuri koridor tersebut, mereka berdua akhirnya sampai di depan pintu masuk ruang pelelangan. Dan di depan pintu itu kebetulan ada alkemis yang dimaksud pengurus tadi. Tuan Zanli, anak ini adalah alkemis muda yang ingin memasukkan pilnya ke dalam acara lelang. Ucap pengurus tadi. Alkemis Zanli mengerutkan keningnya dan menatap Tian Lei dengan tatapan penasaran. Mungkin ia bertanya-tanya apakah Tian Lei benar-benar seorang alkemis. Di mana pil yang ingin Anda lelang itu? Apakah saya bisa melihatnya sebentar? Tanya alkemis Zanli. Tian Lei maju selangkah. Tentu saja boleh. Silahkan. Tian Lei memberikan kedua botol pil miliknya. Alkemis Zanli meraih kedua botol pil yang diberikan Tian Lei. Ia kemudian mencium aroma dari dalam botol pil milik Tian Lei, sama seperti reaksi dari pengurus tadi. Alkemis Zanli juga membuka matanya lebar-lebar, ia kemudian melihat ke arah Tian Lei. Apakah Anda yang meracik obat ini? Pil ini adalah pil tingkat 4 dengan kualitas tinggi. Tentu saja saya yang membuatnya. Apakah wajah tampanku ini terlihat sedang membohongi Anda? Tanya Tian Lei. Alkemis Zanli tersenyum panik. Hehe, bukan seperti itu. Saya benar-benar tidak bermaksud. Ucapnya dengan rasa panik. Ah, sudahlah. Bukankah ada pertanyaan penting lainnya? Tanya Tian Lei. Ya, Anda benar. Sebelum dilelang apakah Anda bisa memberitahukan pada kami apa nama dan khasiat dari kedua obat ini? Tanya alkemis Zanli. Tian Lei langsung memasang wajah serius. Yang ada di tangan kirimu namanya adalah pil darah emas. Bisa menempa darah, kulit, dan tulang penggunanya, sehingga kekuatan fisiknya menjadi luar biasa. Tapi, saat menelan pil ini, akan terasa sakit yang luar biasa. Alkemis Zanli dan pengurus tadi menelan ludah mereka. Khasiatnya sangat kuat biasa, apalagi rasa sakitnya. Tian Lei lalu melanjutkan penjelasannya. Dan pil yang ada di tangan kananmu, namanya adalah pil pondasi yin yang.
Khusus untuk kultivator tingkat yin dan yang, bisa membuat pondasinya bertambah kuat. Dan tentunya kekuatan tempur dan kecepatan kultivasi juga akan bertambah. Dan sama sekali tidak ada rasa sakit saat menggunakannya. Ucap Tian Lei. Sama sekali tidak ada rasa sakit. Itu benar-benar luar biasa. Tuan muda, kami akan menaruh 100 koin emas untuk pil darah emas. Dan untuk pil pondasi yin yang akan kami beri harga 200 koin emas untuk awalnya. Apakah ini cukup? Tanya Zanli. Tian Lei tersenyum. Tentu saja cukup, ucapnya. Tian Lei benar-benar tidak menyangka bahwa pilnya ini akan memiliki harga di atas 100 koin emas yang setara dengan 100.000 koin perak. Di kekaisaran kecil seperti ini, 100 koin emas sudah benar-benar mahal. Tian Lei awalnya hanya menebak bahwa akan laku dengan harga 1 juta. Tapi, 100 koin emas untuk harga awal. Itu benar-benar melebihi ekspektasinya. Walaupun 100 koin emas setara dengan 100.000 koin perak. Tapi, koin emas keberadaannya lebih langka dibandingkan koin perak. Jadi, koin 1 emas pada dasarnya lebih berharga dari 1000 koin perak. Setelah menulis keterangan yang diberikan oleh Tian Lei tadi, dan juga telah memberikan harga yang sesuai, Zanli mempersilahkan Tian Lei untuk memasuki ruang VIP nomor 1 dengan penuh hormat. Tian Lei membuka pintu ruangan yang diberikan oleh Zanli kepadanya. Saat pintu baru terbuka sebagian, terdengar suara tawaran-tawaran dari orang yang ikut pelelangan. 100.000 koin perak, 300.000 koin perak, 500.000 koin perak. Dasar orang-orang miskin. Hanya bisa segitu saja. Lihat cara tuan muda ini menawar. 1 juta koin perak. Teriak seorang pemuda di dalam ruang VIP nomor 3, Zun Zhangcai, dari kota Xingluo. Semua orang terdiam tidak sanggup menawar lagi. 1 juta. Apakah dia tuan muda yang suka menghamburkan uang? Itu terlalu mahal untuk pil tingkat 3. Bisik salah seorang di tempat biasa. Ya, kau benar. 100 butir Heaven Spirit itu hanya berharga paling banyak 500.000 jika itu kualitas tinggi. Tian Lei duduk di meja yang telah disediakan di ruangan tersebut. Ruang VIP nomor 1, berada di tempat tertinggi di ruang lelang tersebut. Dan untuk nomor di bawahnya setara untuk letak ketinggian ruangannya. Tian Lei menopang pipinya dengan telapak tangan kirinya, bibirnya mengukir senyuman sinis. Sepertinya akan menarik, gumamnya. Episode sebelumnya, pil perubahan wujud. Episode berikutnya, pelelangan 2.